Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'u ahsana wa ba'd. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena alhamdulillah kita masih diberikan umur, kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberi kesehatan pada malam yang ke-23 ini. Tentu ini anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri. Tentu juga salawat dan taslim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang istiqamah. Wasallama tasliman katsira. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ijtahada ma la yajtahidu bi ghairihi, yaitu sangat bersungguh-sungguh begitu memasuki 10 terakhir bulan suci Ramadan. Oleh karena 10 terakhir ini ada satu keistimewaan yang dimiliki, yang tentunya amal ibadah kita itu dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu memasukinya 10 terakhir dan kita ini sudah berada di malam 23. Wa kana sallallahu alaihi wasallam iza dakhal asyril awakhir, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memasuki 10 terakhir, yang pertama syadda mizarahu. Syadda mi'zarahu. Itulah bahasa Arab. Mi'zar itu dari kalimat izar. Izar itu sarung. Syadda itu artinya mulai menguatkan, mengencangkan sarungnya. Artinya apa? Mulai bersungguh-sungguh, meskipun sudah bersungguh-sungguh sebelumnya. Mulai lebih kuat lagi beribadah, lebih kuat lagi melakukan kebaikan. Oleh karena malam yang 10 terakhir ini ada malam yang sangat istimewa, yang bisa membedakan kita atau bisa justru menyamai nilai ibadah umat-umat terdahulu. Misalnya umat Nabi Nuh alaihissalam. Umat Nabi Nuh alaihissalam itu, Nabi Nuh saja berdakwah 1000 tahun illa khamsin, artinya 950 tahun berdakwah, meskipun dari jumlah pengikutnya tidak banyak. Oleh karena kalau kita lihat, kalau kita bandingkan ibadah yang kita lakukan, dilihat dari lamanya, tentu kita tidak bisa menyamai. Umat Muhammad kan
ya itu tadi 60, 70 lewat itu bonus. Nah, ini bagaimana cara bisa menyamai atau melewatinya nilai ibadahnya meskipun umurnya tidak sama. Inilah Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan yang namanya Lailatul Qadar. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Qadar disebutkan ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Selain keistimewaan Al-Qur'an diturunkan, juga ada keistimewaan ibadah yang kita lakukan, yang nilai ibadahnya kalau kita ditemuinya malam itu adalah sama dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Nah, kalau di dalam Al-Quran kan disebutkan khairum min alfi syahr, lebih besar, lebih banyak, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti itu batas minimal yang 1000 bulan. Bisa saja lebihnya 100, bisa saja lebihnya 2000, bisa saja lebihnya 3000. Allah tidak menyebutkan di situ, yang jelas lebih baik dari 1000 bulan. Kita ambil saja ukuran minimalnya itu sama dengan 83 tahun kita beribadah ketika kita ditemui oleh Lailatul Qadar. Cuma ini Lailatul Qadar suci, bersih. Dia suci hanya menemui yang suci, yang sudah siap. Sudah siap. Makanya 10-20 awal itu memang tempatnya kita dibersihkan. Makanya rata-rata hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa imbalan orang yang puasa, imbalan orang yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan, itu gufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya. Coba kita lihat hadis yang pertama, man shama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shama, siapa yang puasa. Yang kedua, man qama Ramadan, siapa yang mendirikan malam-malamnya, salat malam dia, salat tarawih dia, baca Quran dia, zikir dia, atau kebaikan apa saja yang dia lakukan, itu disebutkan di dalam hadis ini imanan wahtisaban, dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharapkan redahnya Allah sambil mengevaluasi dirinya, gufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Artinya kalau kita bersungguh-sungguh 20 awal ini, berarti hati kita sudah suci, sudah ada pembersihan. Artinya sudah bisa connect dengan malam Lailatul Qadar. Sudah bisa dikatakan kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya, dan kebaliknya wa kad khaba man dassaha, dan sungguh merugi mereka yang senantiasa masih kotor di dalam hatinya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu memasuki syadda mi'zarahu, mulai mengencangkan sarungnya. Yang kedua, ahya lailahu, dia hidupkan malamnya. Dihidupkan malam ini, kalau menurut Imam Syafi'i, paling sedikit menurut Imam Syafi'i, salat Isya secara berjamaah dan salat subuh secara berjamaah. Sebab orang yang salat Isya secara berjamaah seakan-akan dia salat sunat separuh malam. Katakanlah kalau separuh malam ya sudah sampai jam 1, seperti kita dinilai salat sunat, nilai jamaahnya sama dengan separuh malam. Kemudian di dalam hadis yang lain dikatakan siapa yang salat subuh secara berjamaah dikatakan kakiyami lailatin, seperti orang yang salat satu malam full. Jadi sudah dianggap kita itu menghidupkan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan
minimal kita salat isya secara berjamaah dan salat subuh secara jamaah, sesungguhnya kita sudah mengambil bagian daripada menghidupkan malam-malamnya. Apalagi nak ditambah memang nih, ditambah memang nih iktikaf di masjid, ditambah memang nih zikir, ditambah dengan salat tarawih, ditambah dengan salat lail, witir, zikir, baca Quran. Kalau kita sudah tambah semua itu, luar biasa, luar biasa. Jangankan itu, salat kita melakukan kebaikan atau salat sunnah sebelum tidur kemudian turun itu, maka kita dihitung seperti orang yang salat sunat 2 rakaat. Makanya kan salah satu sunnah ya, sunnah itu kalau mau tidur kan kita ambil air wudu. Kemudian orang yang sudah ambil air wudu, sunnahnya lagi salat sunat 2 rakaat. Salat sunat 2 rakaat ini adalah setiap sudah wudu itu kelebihannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini kan kelebihan dia setiap sudah wudu salat sunat 2 rakaat, sehingga Rasulullah mempertanyakan, wahai Bilal, apa amalan kamu yang kamu kerjakan sehingga saya mendengarkan suara sendalmu, suara terompahmu lebih dahuluan dari saya di dalam surga? Dia katakan, ya Rasulullah, kalau saya sudah wudu saya salat sunat 2 rakaat. Dan dia kerjakan secara istiqamah. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadis, khuzil amala ma tatikun, kerjakanlah pekerjaan itu, beribadalah Anda sesuai dengan kemampuan kamu. Wa inna habbas salati ilan nabi, salat yang paling disukai Nabi, yang paling disenangi Nabi, yang paling dicintai Nabi, maduwi ma fihi wa inkalla, apa yang dikerjakan secara terus menerus, secara konsisten, meskipun itu sedikit. Namun 2 rakaat, biar hanya 2 rakaat, tetapi setiap saat kita kerjakan, maka itu lebih dicintai Nabi ketimbang banyak tetapi tidak sering dilaksanakan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan dawama fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah mengerjakan suatu pekerjaan, sudah mencontohkan suatu pekerjaan, suatu sunnah, maka dawama fihi, maka secara konsisten dia lakukan. Makanya Rasulullah ya ketika pernah ditanya kepada salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apa kira-kira pekerjaan yang saya lakukan saya masuk surga tapi tidak banyak? Rasulullah mengatakan, ubudullaha mastata'tum wastaqim, beribadahlah kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu, wastaqim, tetapi kamu harus konsisten. Jangan hari ini besok tidak lagi. Ini kan tidak konsisten namanya. Yang diinginkan oleh Nabi SAW yang sangat dicintai, kita kerjakan secara konsisten. Ya konsisten itu ya istiqamah. Di dalam surah Al-Jin itu mendapatkan berita gembira. Wa allaw istaqamu ala tariqati la askainahum ma'angadaka. Kalau kamu konsisten melaksanakan suatu pekerjaan atau ibadah atau kebaikan-kebaikan lain, la askainahum ma'angadaka, pasti saya akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan. Di dunia ini diberikan keselamatan, di akhirat insyaallah juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itulah mari kita melestarikan atau mengejar Lailatul Qadar ini, sebab ada keistimewaan yang terkandung di dalamnya. Sengaja Allah rahasiakan, sebab kalau tidak dirahasiakan maka hanya itu waktunya kita kerjakan. Karena disimpan di belakang, dirahasiakan 10 terakhir,
Ada hadis yang mengatakan cari-cari di malam-malam ganjil, itu cari-cari, lebih bersungguh-sungguh, tapi tidak menutup kemungkinan turun di genap. Makanya Nabi iktikaf. Begitu memasuki 10, Nabi iktikaf sampai Ramadan terakhir. Nah, cuma kita persoalannya sekarang ini ada pekerjaan-pekerjaan yang ada pekerjaan kita, jadi mungkin iktikaf mutlak itu siang dan malamnya betul-betul kita di masjid agak sulit. Oleh karena pekerjaan kita harus mencari rezeki untuk menghidupi keluarga kita, sehingga kemungkinan hanya bisa kita iktikaf di malam hari. Dan meskipun hanya sebentar, kita niatkan iktikaf sementara. Di siang harinya, pagi harinya kita tetap mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebab mencari rezeki untuk keluarga kita itu juga nilai pahalanya sangat tinggi. Sebab Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, siapa yang keluar di pagi hari mencari karunia Allah untuk menghidupi anak-anaknya yang masih kecil, maka pahalanya seperti orang yang di jalan Allah. Kemudian Nabi kembali mengatakan, siapa yang keluar di pagi hari mencari karunia Allah atau rezeki untuk menghidupi kedua orang tuanya yang sudah lemah, maka pahalanya seperti orang yang di jalan Allah. Kemudian terakhir Nabi mengatakan, siapa yang keluar meninggalkan rumahnya di pagi hari untuk mencari rezeki agar supaya tidak menjadi beban orang lain dan tidak meminta-minta untuk menjaga harga dirinya, maka nilai pahalanya seperti orang yang berada di jalan Allah. Nah, itulah sebabnya malam hari kita mungkin sebentar iktikaf, tidak perlu ya, biar hanya 1 jam 2 jam, atau ada juga memang biasa yang mau tinggal di masjid. Intinya kita mengejar yaitu Lailatul Qadar, dan kita mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab salah satu sunnah Nabi yaitu iktikaf, dan kita juga menghidupkan malam-malam daripada 10 terakhir ini. Dan terakhir Nabi mengatakan, dalam hadis dikatakan, wa aikaza ahlahu, dan dia akan membangunkan keluarganya. Jadi Nabi mulai juga bangunkan keluarganya supaya itu juga mendapatkan nilai pahala daripada Lailatul Qadar. Dan terakhir sekali Aisyah bertanya, ara'aita ya Rasulullah iza alimtu, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah, iza alimtu ayya Lailatul Qadar, di saat saya mencari Lailatul Qadar, maza aqulu fid doa apa yang bagus saya ucapkan? Rasulullah mengatakan, fakuli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Di dalam riwayat yang lain, Allahumma innaka afuwun karim, ada tambahan karim, tuhibbul afwa wa'fu anni. Inilah doa yang sering diulang-ulangi di setiap saat. Sebab kenapa? Kita ini kan tidak lepas dari kesalahan. Kita ini tidak ada orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kita ini tidak pernah tidak hilaf. Pasti semua kita ini pernah salah. Kullu bani Adam khata'im, setiap manusia pasti pernah bersalah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang bersalah at-tawwabin, yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk permohonan ampunan kita, Allahumma innaka afuwun, ya Allah, Engkau Maha Pemberi maaf, Engkau Maha Pemberi ampunan. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai ampunan itu. Fa'fu anni, maka ampunilah saya Allah, maafkanlah saya, hapuskanlah dosa-dosa saya ya Allah. Singkat,
tapi betul-betul maknanya luar biasa. Kalau Allah sudah memaafkan kita, kalau Allah sudah mengampuni kita, maka pahala yang menanti kita wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Kesimpulannya, mari kita memanfaatkan sisa waktu yang sedikit ini betul-betul menggunakan dengan sebaik-baiknya, sebab ada malam yang kita sangat-sangat inginkan, rindukan semuanya, yaitu keistimewaan malam Lailatul Qadar. Dengan demikian insyaallah kalau kita bersungguh-sungguh, insyaallah Allah akan memberikan keistimewaan itu dan Dia akan menemui kita insyaallah. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.